Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Faidin MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sri Landasari dari Prodi PGSD semester 1. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya dari kampus STKIP Harapan 5. Adanya saya di sini yaitu untuk membahas terkait masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Konsep masyarakat madani, Anwar Ibrahim. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep Safin Ma'arif. Masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etika moral transdental yang bersumber dari wahyu Allah. Menurut konsep Islam, masyarakat yang beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Al-Quran memberikan ilustrasi masyarakat ideal adalah masyarakat yang madani dalam Quran Saban ayat 15. Artinya, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sejarah. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang berkomentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama, masyarakat Sabah, negeri Sabah. Yang kedua, masyarakat Madinah. Setelah terjadinya traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan Purnawatsani dari kaum Aus dan Khazraj. Karakteristik yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliran sosial. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara yang berbasis masyarakat. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara, kreativitas berkembang, meluaskan kesetiaan, dan kesempatan adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial. Kekuasaan yang tersebar, bertuhan, damai, toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berperadaban tinggi, berakhlak mulia, public sport, demokratisasi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, supermasasi hukum. Karakteristik persyaratan untuk menjadi masyarakat madani ada dua, yaitu demokratis governance, demokratis civianage. Uraian dari kedua persyaratan di atas terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok. Berkembangnya modal manusia, human capital, dan modal sosial, social capital. Tidak adanya diskriminasi, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan LSM. Hanya konsensivitas antar kelompok dalam masyarakat serta hanya sikap saling menghargai perbedaan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial budaya berjalan secara produktif dan keadilan sosial. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Ada beberapa peran, yaitu posisi umat Islam. SDM belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul, belum mampu menunjukkan peran yang signifikan. Hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam.
Sistem sosial, politik, dan ekonomi belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam, tapi ada sebagian. Sistem ekonomi dan kesejahteraan umat ada beberapa. Hal milik mutlak pada Allah, hal milik manusia bersifat relatif. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja. Manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Berekonomi, dalam ajaran Islam dua prinsip utama. Yang pertama, tidak seorang pun, tidak sekelompok atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri orang lain dari tujuan untuk membatasi kegiatan perekonomian di kalangan mereka saja. Dalam Quran Al-Surah Ar-Ra'd ayat 183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Al-Nahl ayat 71 artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budaknya mereka yang miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Manajemen zakat, pengertian memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Nisab, ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarnya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Yang wajib berzakat mujaki, yang berhak menerima zakat mustahik. Dasar hukum Quran Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Harta yang wajib dizakati, harta yang berharga seperti emas dan perak, hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, harta perdagangan, harta galian. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, rikab. Yang keenam, garib. Yang ketujuh, gibilalah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Manajemen pengelola zakat produktif ada 2. Untuk membantu penyaluran zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Bajnas). Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat. Pertama, pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, menggunakan manajemen dan administrasi modern. Yang keempat, amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Dalam mengelola zakat, amil harus mengerti tujuan pengelolaan zakat, yaitu ada beberapa poin pengelolaan zakat. Yang pertama, mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan dan penderitaan. Kedua, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik. Yang ketiga, menjembatani antara orang yang kaya dan orang yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan syiar Islam. Yang keempat, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Hikmah ibadah zakat. Yang pertama, mujaki, mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban, membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, angkuh, dan lain-lain. Mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan seujon terhadap orang-orang kaya.
Bagi masyarakat muslim, akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemikiran harta di kalangan umat Islam. Manajemen wakaf ada 4. Yang pertama, salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. 2. Lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Yang ketiga, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif yang di kemudian hari, karena ia merupakan sesuatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Yang keempat, wakaf merupakan aset umat bernilai dalam pemungatan umat. Pengertian wakaf berasal dari wa'af, artinya menahan. Wakaf menahan sesuatu barang dari diperjualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh orang yang punya untuk dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu yang diperolehkan oleh syara, serta tetap bentuknya dan boleh diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan yang menggunakan wakaf, perorangan atau umum. Rukun wakaf. Yang berwakaf syaratnya berhak berbuat kebaikan walaupun bukan Islam sekalipun, kehendak sendiri tidak sah karena dipaksa. Sesuatu yang diwakafkan syaratnya kekal derajatnya, berarti bila diambil manfaatnya barangnya tidak rusak. Kepunyaan yang mewakafkan walaupun besar, bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Tempat berwakaf, faiz wakaf. Syarat wakaf yaitu ada 3. Yang pertama, ta'bid, untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktunya. Yang kedua, tanjis, diberikan waktu ijab kabul. Yang ketiga, imkan tamlik, dapat diserahkan waktu itu juga. Hukum wakaf. Pemberian tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diamalkan karena Allah. Pemberian harta wakaf yang diikhlas karena Allah akan mendapatkan ganjaran terus-menerus selagi benda itu dapat dimanfaatkan oleh umum dan walaupun bentuk bendanya ditukar dengan yang lain dan masih bermanfaat. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk berwakaf karena bisa menimbulkan perasaan tidak ikhlas bagi pemberiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.